Saya Ratu. Latar belakang kesaksian saya hanya sedikit saja yang saya bagikan sebelum saya bertanya. Saya dulu dari Muslim. Di Muslim itu sebelum kenal Yesus, banyak pergumulan saya. Terus akhirnya saya dibaptis. Kalau mau tahu singkat cerita, panjang ceritanya bisa lihat di channelnya Pavel 88 sama channel Piong 77 channel. Sekarang singkat saja, saya dibaptis, saya mengalami berbagai pencobaan, sampai saya mengalami mujizat juga daripada Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Dan setelah saya dibaptis, saya tuh belum mengerti ya, karena dulu waktu saya di Muslim itu saya masih dibingungkan juga dengan ada yang ayat itu seperti ini, yang bunyinya tuh surat Al-Ikhlas kalau saya nggak salah. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya tuh Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan ada yang setara dengan Dia. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan adalah Roh Kudus itu siapa? Terus Bapak itu siapa? Yesus itu siapa? Gitu. Apakah pribadi yang sama atau ada tiga pribadi? Saya minta penjelasannya kepada Pastor Budi. Itu yang saya masih pertanyakan sampai sekarang. Karena setelah saya dibaptis itu, saya belum belajar ini, belum mengetahui tentang Tritunggal ini. Ya. Oke, berarti dulu waktu sudah dibaptis belum mengerti ya, Mas Ratu ya? Belum. Oke. Ya, silakan Pastor Budi. Baik, shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara, Miss Ratu yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi malam hari ini kebetulan banyak teman-teman kita yang hadir, dan juga pengajaran ini adalah pengajaran yang belakang ini lagi hot-hotnya dibicarakan ya tentang pemahaman Allah Tritunggal dan juga pemahaman Tritunggal versi Oneness ya. Iya. Nah, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bagaimana semudah mungkin ya konsep ini bisa dipahami. Mungkin bahasa saya tidak akan memakai bahasa-bahasa yang terlalu tinggi, bahasa-bahasa yang susah untuk dipahami. Ya, makanya saya kompres pemahaman ini supaya mudah dipahami oleh para petobat baru atau saudara-saudara kita yang baru percaya Yesus ya. Jadi memang pertanyaan itu seringkali muncul di dalam pemahaman kita. Seringkali orang mengatakan bahwa kita ini, orang Kristen ini menyembah tiga Allah. Gitu, ya. Jadi apakah benar kita menyembah tiga Allah? Ya, seperti yang tadi ayat yang dikutip oleh Miss Ratu tadi. Apakah Allah itu diperanakan? Ya. Apakah Allah itu apa yang tadi bilang selain diperanakan tidak ada yang setara dengan Tidak ada yang setara dengan Allah itu tidak. Ya, memang Allah itu tidak ada yang menyeterai. Ya itu benar sebetulnya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain atau itu saja mungkin saya jelaskan secara singkat saja. Ya. Ada pertanyaan lain sih habis ini. Oke, ini mungkin gimana? Tapi gini Bu, saya mau nanya dulu ke Ibu. Ibu sudah pernah katekisasi atau sejenisnya di gereja ini yang sekarang? Enggak, Pak. Oh, belum pernah ya? Dalam Alkitab itu belum ya? Belum ya? Belum. Oh, hanya berjemaat biasa ya? Iya. Oke ya. Memang kalau kita di khotbah-khotbah minggu atau ibadah minggu biasa itu sangat jarang sekali pengajaran ini diungkit ya, diungkit keluar, karena memang yang pertama mungkin
ya kemungkinan pendetanya juga bingung, kemungkinan pendetanya juga tidak tahu, atau pendetanya nggak mau tahu gitu ya. Ya, jadi itulah keprihatinan kita malam hari ini. Ya, mungkin pemahaman yang saya berikan ini tidak sempurna, tapi memang tidak ada yang sempurna ketika kita memahami tentang Allah. Karena di dalam Ulangan 29 ayat 29 mengatakan yang dinyatakan oleh Allah itu untuk umatnya, tapi yang tidak dinyatakan Allah itu yang tidak usah dicari-cari gitu. Ya, apa yang dinyatakan dalam Alkitab itulah yang kita harus pelajari. Jadi itu hari saya juga mengajar di kelompok BPA tentang hal ini. Yang mungkin saya ulangi sedikit ya, saudara-saudara. Mungkin saya bisa share screen sebentar. Oke. Oke, bisa kelihatan ya. Baik. Ya, Kelihatan Pak. Oke. Sebelumnya ketika kita mau mempelajari tentang doktrin Tritunggal, ini adalah salah satu bagian dalam doktrin Allah. Ya. Karena di dalam doktrin Allah itu mencakup banyak hal. Ya, ada kedaulatan Allah, ada sifat-sifat Allah, ada nama Allah. Di situ ada banyak hal. Salah satunya adalah Trinitas atau Tritunggalan Allah. Ya. Oke, malam hari ini kita lihat jadi Allah Tritunggal itu bicara tentang kesatuan Allah, ya, kesetaraan hakikat, ya, ada cinta kasih di dalamnya. Dan juga ada kasih dan pengorbanan atau pemberian di situ ya. Jadi kalau kita bisa istilah sendiri diungkapkan oleh salah satu bapak gereja yang bernama Tertullianus. Dia mengatakan di dalam bahasa Latin, ini pencetus pertama kali istilah Tritunggal ya. Itu bapak gereja yang bernama Tertullianus. Dia berkata begini, dia menyimpulkan pemahaman Allah Tritunggal ini. Kalau kita lihat lingkaran ini kan ada Bapa, ada Putra yaitu Yesus, dan ada Roh Kudus. Jadi di dalam lingkaran ini dikatakan Bapa ini bukan Putra atau bukan Yesus, Bapa bukan Roh Kudus, Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Putra, Roh Kudus juga bukan Bapa. Tapi mereka ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini adalah Tuhan atau Allah. Hakikatnya adalah Allah. Ya, secara equality, secara hakikat, mereka ini sama, setara. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih kecil lagi. Mereka setara di dalam hakikat. Nah, jadi Tertullianus menyimpulkan dalam satu kalimat, una substantia tres personae. Ya, satu substansi atau satu hakikat dalam tiga pribadi. Kemudian ada diskresi non separati, dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi Bapak Tertullianus mengungkapkan, sekali lagi saya ulang, una substantia tres personae, diskresi non separati. Satu substansi atau satu hakikat dalam tiga pribadi, dalam pribadi kealahan yang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Mereka bersatu tapi tidak bercampur. Itulah keberadaan Allah Tritunggal. Ya, itu yang kita pahami awal. Nah, kemudian kita simpulkan dalam satu konsep Allah Tritunggal itu seperti ini. Ya, dalam satu bahasa, satu hakikat dalam tiga pribadi. Ya, simpelnya begitu. Satu hakikat. Hakikatnya tadi apa? Allah di dalam tiga pribadi.
Kemudian kalau orang tanya, apakah kita menyembah 3 Allah? Tidak. Kita menyembah satu Allah yang esa. Tapi Allah yang esa ini menyatakan diri dalam 3 pribadi. Nah, jadi karena satu hakikat itulah, maka Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai sifat-sifat Allah yang sama dan setara. Hakikat itu yang menyatukan dan yang menyatakan diri dalam 3 pribadi. Ya, pelan-pelan kita pahami. Nah, kita sekarang bicara tentang apa itu hakikat dan apa itu pribadi. Kalau Bapak Ibu Saudara seringkali mendengar analogi tentang Tritunggal, itu sebetulnya mereka ini ingin menjelaskan tentang hakikat dan pribadi sih sebetulnya ya. Misalnya kalau Bapak Ibu pernah dengar analogi tentang alat Tritunggal itu seperti air H2O. Ya. H2O ini kadang-kadang bisa jadi padat, bisa jadi cair, bisa jadi uap air, gas ya. Nah, dari ketiga wujud ini, itu hakikatnya apa? Hakikatnya satu, air. Tapi bisa berwujud dalam 3. Bisa jadi air, cair itu bisa jadi gas atau uap air, bisa menjadi es batu atau benda padat. Ya, itu sebenarnya menjelaskan tentang hakikat dan pribadi, tapi tidak menjelaskan keberadaan Allah seutuhnya. Karena memang tidak ada analogi yang tepat untuk mengungkapkan keberadaan Allah Tritunggal. Kalau keberadaannya itu bisa dianalogikan dengan tepat, ya, tentu saja itu tidak diperlukan lagi analogi. Ya, cukup kita ngomong aja, Allah Tritunggal itu seperti ini, karena tepat. Tapi memang tidak ada yang tepat analogi. Tapi paling tidak itu pendekatan kita untuk menjelaskan kepada orang supaya orang bisa memahami apa itu hakikat, apa itu pribadi. Jadi berbicara tentang hakikat itu adalah esensi sesuatu yang dimiliki bersama. Atau sifat dasar khas yang dimiliki bersama oleh sesuatu. Kalau dalam hal ini keberadaan Allah itu saya tidak mau menggunakan kata eksistensi, karena eksistensi itu artinya kan X itu keluar, kemudian stand itu berdiri. Allah tidak pernah, keberadaannya tidak pernah keluar atau tidak pernah diciptakan dari apapun, tidak pernah keluar dari apapun. Ya, tapi Yesus dan Roh Kudus itu keluar dari Bapa, itu ada ayatnya. Jadi hakikat itu misalnya begini, saudara. Kalau saudara tinggal satu rumah di dalam keluarga, ya ada kakak, ada adik, itu apa yang kita miliki bersama itu apa? Misalnya properti atau rumah. Nah, itu hakikatnya. Yang dimiliki bersama. Sesuatu yang dimiliki bersama oleh adik kakak yang ada di rumah itu. Nah, itu namanya hakikat. Yang dimiliki bersama itu hakikatnya. Kemudian kalau pribadi itu yang membedakan ketiganya itu. Jadi pribadi itu secara legal menurut sosiologi zaman dahulu ketika Tertullianus mengungkapkan apa itu pribadi itu hal-hal yang berbeda yang dimiliki oleh suatu atau seseorang yang sama. Misalnya kita satu keluarga. Hakikatnya tadi apa yang kita miliki bersama. Misalnya rumah atau barang-barang mobil atau itu milik bersama. Ya. Tapi pribadinya siapa? Ya saya pribadi, kakak saya, mungkin adik saya, itu yang membedakan. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi ajaran Tritunggal ini memang ajaran yang bagi orang banyak itu ajaran yang paling sulit. Manusia memang terbatas untuk dapat memahami Allah yang memang tidak terbatas. Ya, Bapak Gereja kita Santo Agustinus juga mengatakan demikian di dalam memahami Allah. Dia mengatakan begini, jika Anda itu memahaminya atau memahami Allah itu sempurna, 100% Anda itu
oh, Allah itu harus masuk akal, Allah itu begini-begini, dan Anda memahami dan Anda mengakui bahwa pemahaman Allah tentang Allah itu benar. Ya, jika Anda memahami tentang Allah itu benar, maka Agustinus mengatakan apa yang saudara pahami itu pasti bukan Allah yang sesungguhnya. Ya, di dalam istilah Latinnya dia berkatakan si comprehendis non est Deus. Kalau Anda mengatakan memahami itu kompleks, komprehensif, ya, secara komprehensif Anda katakan saya itu sudah memahami Allah, ya. Jadi ada orang yang ini loh Tritunggal yang benar itu seperti ini, pasti Tritunggalnya itu salah, ya. Karena memahami Allah ada salah satu sisi misteri yang kita tidak diungkapkan oleh Allah. Sejauh mana kita belajar tentang Allah? Ya, sejauh apa kata Alkitab. Ketika Alkitab mengatakan tentang keberadaan Allah, sifat Allah, ya, apapun yang dinyatakan oleh Alkitab, kedaulatan Allah di situ, itu yang kita harus pelajari. Tapi apa yang tidak ditulis dalam Alkitab, jangan kita cari-cari. Nanti kita tambah tersesat, ya. Oke, lanjut. Nah, kita akan memahami berbagai macam pengajaran Trinitas. Nanti saudara akan bisa, ini semua pengajaran Trinitas yang saya sampaikan ini, nanti saudara pilih mana yang benar, mana yang tidak benar, ya. Kadang-kadang yang saya sampaikan ini memang tidak benar semua sih. Ya. Karena ini tidak mewakili keberadaan Allah Trinitas. Oke, yang pertama adalah ajaran Trinitas yang subordinatif. Ya. Subordinatif ini dikatakan secara singkat Allah Bapa itu yang tertinggi, ya, dia ada tingkatan-tingkatan tadi, disusul oleh Allah Anak, lalu Allah Roh Kudus. Jadi mereka ada hierarki, ada tingkatan itu. Itu subordinatif. Kemudian yang kedua adalah Trinitas yang mengajarkan tentang konsep monarkianisme. Jadi mereka menekankan kesatuan. Jadi prinsip ketunggalan Allah. Nanti kita bahas. Nah, yang ketiga ini yang selalu dituduhkan kepada kita semua yang percaya kepada Allah Tritunggal. Ya. Kita ini selalu dituduh ini, triteisme. Jadi kita ini menyembah tiga Allah. Jadi ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Begitu kan? Jadi Allahnya tiga. Jadi ini menekankan kejamakan Allah, ada tiga Allah yang masing-masing memiliki hakikat sendiri-sendiri. Hakikatnya ada tiga, pribadinya ada tiga, masing-masing punya hakikat. Yaitu triteisme. Oke, kita lihat, ya, monarkianisme itu menekankan kesatuan atau prinsip ketunggalan Allah. Ya, Allah Bapa itu sebagai monarki yang paling tertinggi. Jadi Yesus itu hanya seorang utusan. Yesus dan Roh Kudus itu bukan bagian dari Allah. Ya, itu monarkianisme. Kemudian modalisme. Jadi konsep Tritunggal modalisme ini dikatakan pribadi ilahi hanya caranya berbeda dari Allah. Modalisme ini dibagi dua, dalam modalisme kronologis. Jadi pribadi Allah itu bekerja, pribadi ilahi itu bekerja dengan perbedaan waktu. Kalau Bapak Ibu Saudara dulu pernah mengenal tentang peta zaman, ya Bapak itu bekerja pada zaman Perjanjian Lama, udah zaman Perjanjian Baru, berubah jadi Yesus, ya, kemudian setelah naik ke surga Yesus berubah jadi Roh Kudus. Nah, itu modalisme kronologis. Dan secara fungsional, pribadi ilahi ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi pribadinya tetap satu. Ya. Misalnya contohnya kalau saya di kantor jadi bos, di rumah itu jadi kepala keluarga, jadi bapak, di kampung itu kamu jadi RT misalnya gitu. Tapi pribadinya cuma satu. Itu secara fungsi aja dibedakan. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara bisa simpulkan bahwa misalnya pemahaman Yohanes itu ada di posisi mana? Ya, di monarkianisme, modalisme, atau ada satu lagi adopsianisme. Nah, dia ini memahami bahwa Yesus itu adalah manusia biasa yang diangkat sebagai Allah.
sebagai anak Allah. Ada yang mengatakan Yesus diangkat sebagai anak Allah ketika dia setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Atau setelah dia bangkit dari kematian, itu baru diadopsi menjadi anak Allah. Ya, itu paham adopsianisme. Nanti ada ayat-ayatnya yang kadang-kadang dia pakai itu. Nah, yang terakhir adalah triteisme tadi. 3 Allah dengan hakikat yang berbeda-beda. Jadi Allah itu ada 3. Ini yang selalu dituduhkan kepada orang-orang Trinitarian. Orang-orang yang memahami tentang Tritunggal. Bahwa kita ini dituduh menyembah 3 Allah. Ya, jadi mereka ini kalau kita bisa katakan, orang-orang Wanes ini mereka berpikir seperti Stroman Falsi, ya. Dia bangun orang-orang sawah, ya. Dia pikir konsepnya Allah Tritunggal itu seperti yang mereka bikin, kemudian dia pukul itu Stroman orang-orang sawah, dia pukulin sampai hancur, dan dia katakan itu pemahaman Tritunggal itu sudah hancur, enggak berlaku lagi, ya sudah enggak bisa dia. Padahal itu konsepnya dia yang dia bangun, padahal itu bukan konsepnya Tritunggal gitu. Dia pikir dengan konsepnya dia bisa menghancurkan pemahaman tentang Tritunggal. Padahal itu konsep yang dia bangun sendiri, yang dia katakan dilabeli dengan Tritunggal. Ya, itu Stroman Falsi. Monarkianisme Bapa. Jadi sang Bapa itu adalah sumber keilahian, sang Anak dan Roh Kudus. Jadi ketiganya itu tidak setara, karena Bapa yang paling utama. Jadi dia ingin mempertahankan ketunggalan Allah. Kemudian modalisme tadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak berbeda, hanya berbeda cara berada, modus penampilan, dan yang berbeda dari alam monopersonal, kadang menyatakan diri sebagai Bapa, kadang menjadi Anak, kadang menjadi Roh Kudus. Tidak ada perbedaan. Ini tadi ilustrasi yang sudah saya sampaikan. Ya, modalisme kronologis tadi sudah juga saya sampaikan. PL zaman Bapa, Injil zamannya Yesus, sudah naik ke surga. Nah, sekarang dia jadi Roh Kudus. Jadi menekankan ketunggalan juga. Adopsianisme tadi Yesus manusia yang diangkat atau diadopsi menjadi ilahi pada saat pembaptisannya. Ya, pada saat kebangkitannya, ada juga yang mengatakan pada saat kebangkitannya. Ya, ini Anda bisa baca ayatnya ini. Ya, ini ayat-ayat yang sering dipakai. Kemudian triteisme tadi kita menyembah 3 Allah. Lanjut aja. Ya. Seringkali orang-orang Wanes itu mengatakan, apakah Tritunggal itu ada di dalam Alkitab? Dia maunya secara eksplisit kata-kata Tritunggal itu ada di dalam Alkitab. Ya, coba kita cari sampai kapanpun tidak akan kita dapatkan kata Tritunggal. Tapi bukan berarti konsep Allah Tritunggal itu tidak diajarkan di dalam Alkitab. Ya. Kita tidak meributkan tentang masalah istilah. Istilah boleh apa saja. Bapak-bapak gereja mengistilahkan Tritunggal itu supaya Bapak Ibu Saudara dan saya itu bisa memahami konsep ini dengan benar. Gitu. Karena ayat-ayat Alkitab menyatakan hal itu. Jadi kita gali ayat-ayat Alkitab, Bapak-bapak gereja menggali seluruh ayat Alkitab yang menyatakan mengidentifikasi tentang kejamakan Allah ini, ketritunggalan Allah ini, kemudian dia eksegesa ayat itu, kemudian disimpulkan dalam satu pemahaman Allah Tritunggal, supaya kita bisa memahaminya dengan mudah. Bukan berarti kalau tidak ada istilahnya, berarti doktrin itu tidak jelas atau tidak ada. Tapi konsepnya itu ada. Jadi istilah Tritunggal memang tidak ada di dalam Alkitab. Rumusan 1 hakikat 3 pribadi tadi juga tidak ada kita temui dalam Alkitab. Tapi bukan berarti doktrin ini tidak diajarkan dalam Alkitab. Konsep Tritunggal diajarkan secara jelas di Alkitab. Berdasarkan konsep yang jelas di dalam Alkitab itulah Bapak-bapak gereja kemudian memikirkan rumusan yang sederhana dan mudah untuk diingat, juga istilah yang tepat untuk mewakili konsep-konsep yang diajarkan dalam Alkitab tersebut. Ya. Ada 4 pengajaran Alkitab tentang Tritunggal. Kita lihat ya. Pertama, adalah Alkitab menampilkan Bapa, Anak,
Roh Kudus di dalam satu kesatuan dan kesejajaran. Ya, di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Jadi Tritunggal itu sebetulnya ingin menjelaskan konsep formula baptisan yang dijelaskan, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada ayat ini. Ada perintah untuk membaptiskan orang dengan orang percaya, membaptiskan orang yang percaya. Jadi di situ ayatnya berkata ada kata nama, baptislah mereka di dalam nama, onoma, ya dalam bahasa Yunani itu onoma, yang bentuk tapi dipakai oleh ketiganya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Cuma satu tunggal, tapi dipakai oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah suara saya jelas, Bu? Bisa direspon? Jelas Pak, jelas. Oke ya. Lanjut ya. Karena internet saya tidak stabil. Oke, lanjut ya. Iya, kita dengar kok. Kata nama itu, ya, kata nama itu dipakai oleh ketiganya, tapi namanya sendiri itu bentuknya tunggal. Di sini artinya Bapa, Anak, dan Roh Kudus satu kesatuan, bukan tiga Allah, tetapi tiga pribadi dalam satu Allah. Ya, ingat-ingat ya, tiga pribadi dalam satu hakikat, yaitu Allah. Jadi bukan berarti kita menyembah tiga Allah, tapi kita menyembah satu Allah, Allah yang esa, yang di dalamnya ada tiga pribadi yang saling terikat, dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Oke, Alkitab juga menampilkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam satu satuan yang dan kesejajaran. Misalnya ayat ini. Jadi dalam 1 Korintus 12:4 sampai 6, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ditampilkan sebagai sumber karunia-karunia rohani, sehingga ada kesatuan dan kesejahteraan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu petunjuk pertama dari Alkitab tentang Tritunggal. Ya, saya cepat aja ya. Oke, yang kedua adalah Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan Yesus dan Roh Kudus juga memiliki sifat-sifat ilahi. Matius pasal 9 di situ menjelaskan Tuhan Yesus mengetahui isi hati dan pikiran orang. Bukan karena menebak, tapi karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Itu dalam Matius pasal 9, Bapak Ibu Saudara bisa buka. Kemudian 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2 juga dikatakan bahwa mampu menyelidiki hal-hal yang terdalam dalam diri Allah. Jadi Tuhan Yesus dan Roh Kudus sama-sama Maha Tahu. Ya. Oke, lanjut. Ayat berikutnya, keduanya juga sama-sama Maha Hadir. Misalnya di dalam Matius pasal 18 ayat 20, Tuhan Yesus berjanji, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya. Bagaimana Tuhan Yesus itu bisa berada di tengah-tengah 2 atau 3 orang yang berkumpul. Kita misalnya berkumpul saat malam hari ini, Dia ada. Di belahan dunia lain yang mereka berkumpul memuji Tuhan, Yesus juga hadir di sana. Jadi Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Dia Maha Hadir, dan itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena Dia mempunyai sifat-sifat Tuhan. Kemudian di Matius pasal 28 ayat 20 dikatakan Yesus berjanji juga kepada murid-muridnya bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa, atau tidak pernah tidak, Dia pasti menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Ya, begitu juga dengan Roh Kudus. Di dalam Mazmur pasal 139 ayat 7, pemazmur mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Aku sembunyi dimanapun Kau ada di sana. Ya, artinya Dia ada di mana-mana. Artinya ketika kita mempelajari Allah itu Maha Hadir, itu mengatakan bahwa tidak ada tempat di mana tidak ada Allah. Karena Allah itu lebih besar dari tempat, Allah itu lebih besar daripada segala sesuatu. Jadi tidak ada tempat di dunia ini yang tidak ada Allah. Ya.
Nanti kalau saudara ingin belajar tentang sifat-sifat Allah atau hakikat Allah, kedaulatan Allah, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di channel saya juga yang mengajarkan tentang doktrin Allah ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, Alkitab mengajarkan Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu sama-sama melakukan tindakan ilahi. Kalau kita melihat dalam Kejadian 1, kita tahu bahwa Roh Kudus terlibat juga di dalam penciptaan. Di dalam Mazmur 104 ayat 30 juga disebutkan bahwa Roh Kudus terlibat di dalam penciptaan. Kemudian di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus juga terlibat di dalam penciptaan, bahwa tidak ada segala sesuatu, tidak ada yang tercipta kalau bukan lewat Tuhan Yesus yang mencipta. Hanya Allah yang bisa mencipta. Ya, hanya Allah yang bisa mencipta. Roh Kudus mencipta, Tuhan Yesus juga mencipta. Kesimpulannya, dua pribadi ini adalah satu Allah. Kemudian Tuhan Yesus juga menghakimi manusia, menghakimi dan mengampuni manusia. Dalam Markus pasal 2, Tuhan Yesus mengampuni dosa orang lumpuh, sehingga dia dianggap hujat Allah, karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Roma pasal 2, Tuhan Yesus juga akan menghakimi semua orang, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri manusia. Hanya Allah yang menghakimi semua orang, dan Tuhan Yesus menghakimi semua orang, bahkan yang terdalam dalam diri manusia yang tidak terlihat. Kita lihat yang keempat. Alkitab mengajarkan baik Tuhan Yesus maupun Roh Kudus sama-sama secara eksplisit disebut sebagai Allah. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6, Tuhan Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Bapa yang kekal, ya itulah orang Yohanes katakan bahwa ini Bapa yang kekal. Yesus itu disebut Bapa yang kekal. Nah, dia adalah Bapa. Karena di sini Yesaya menjelaskan bahwa Bapa yang kekal itu adalah Yesus itu sebagai sumber dari kekekalan itu sendiri. Yesus Allah yang perkasa, Yesus adalah yang paling perkasa, sumber keperkasaan itu. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 1 disebutkan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Allah itu dalam ayat yang ke-14 berubah menjadi daging atau menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Kemudian di dalam Yohanes pasal 20 ayat 28, di situ Thomas ketika mencucukkan jarinya ke dalam luka Tuhan Yesus di tangan dan di perut, dari situlah dia keluar pengakuan dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, akhirnya dari situ dia Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Kemudian Roh Kudus juga disebut sebagai Allah dalam Kisah Rasul pasal 5. Ya, ketika Petrus menegur Ananias, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Ya, bagian yang terakhir, ya, ini konsep perikoresis, ya, Allah Tritunggal. Apa itu konsep perikoresis Allah Tritunggal? Ya, kalau dalam pemahaman tadi, satu hakikat tiga pribadi. Bagaimana satu hakikat, bagaimana tiga pribadi ini diam dalam satu hakikat Allah dapat dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Dan mereka ini bersatu tapi tidak bercampur. Yaitu pemahaman perikoresis sebetulnya. Ya, apa itu perikoresis? Kita lihat. Kata perikoresis ini diambil dari bahasa Yunani peri yang artinya mengitari, dan korein yang artinya memberikan jalan, memberikan ruang. Ya, jadi ada satu pergulatan saling mengitari begini dalam pribadi Allah Tritunggal itu. Jadi berperikoresis, mereka tidak dapat dipisahkan, tapi mereka tidak bercampur. Ya, korein, dari kata korein itu yang kita biasanya kenal dengan koreografi. Ya.
ada tarian gitu ya. Tarian yang saling mengikat, melingkar gitu, saudara. Jadi mereka memberikan jalan, memberikan ruang, berperikoresis, atau dapat juga disebut mereka ini berotasi muter gitu ya. Ya, tidak ditemukan di dalam perjanjian baru ataupun di kitab manapun, namun merupakan satu istilah teologis yang juga disebutkan oleh salah satu bapak gereja. Ya. Kita bisa lihat ada 3 konteks yang menjelaskan tentang hubungan ketiga Allah Tritunggal ini yang saling terkait, ya, tidak bercampur, bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Ya. Di sini letak keesaan Allah. Ya, jadi ini menurut Santo Basilius Agung. Kita lihat konsepnya dalam 3 konsep. Yang pertama, perikoresis merujuk pada 2 kodrat Kristus dalam kesatuan hipostatik di dalam satu pribadi Yesus Kristus. Ya, kita tahu bersama dan kita juga memahami bersama bahwa Yesus itu adalah manusia dengan kodrat memiliki 2 natur, yaitu natur manusia 100% dan natur Allah 100%. Nah, bagaimana kodrat ilahinya itu ya, jadi merengkuh kemanusiaan Yesus itu kemudian berperikoresis di dalam tubuh pribadi Yesus Kristus tanpa bercampur, tapi bisa dibedakan. Ya, itu perikoresis dalam 2 natur pribadi Yesus Kristus. Jadi bagaimana pribadi Yesus Kristus itu ya sebagai manusia sejati direngkuh oleh perikoresis Allah Tritunggal tadi, dan mereka menjadi satu di dalam pribadi Yesus Kristus sebagai manusia, tapi tidak bercampur dan tidak bisa dipisahkan. Ya, itu yang terjadi perikoresis dalam 2 kodrat Yesus Kristus. Kemudian yang kedua adalah perikoresis merujuk pada omnipresent atau kemahadaan Allah dalam hubungan dengan ciptaan. Oke, saya akan bacakan di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 28. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 28. Ayatnya mengatakan demikian, sebab di dalam Yesus kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ayat ini juga menjelaskan bagaimana Allah yang berperikoresis itu hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika kita percaya Yesus, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah tadi. Ya, ketritunggalan Allah itu ada di dalam Roh Kudus. Bagaimana Allah Tritunggal ini juga berperikoresis di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita bergerak, kita hidup, kita manunggal dengan Allah. Ya. Kita hidup sama dengan Allah, ada di dalam hidup kita ada di dalam Allah. Dan kita berperikoresis bersama-sama. Ya. Bapak Ibu Saudara silakan membayangkan tentang bagaimana kita dengan Allah kita ini berperikoresis di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah karya Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu berperikoresis di dalam kehidupan pribadi kita, yang mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Karena kehidupan kita itu tanpa dituntun Roh Kudus, kita akan jalan dalam kesesatan. Ya, itulah fungsi Roh Kudus berperikoresis di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Ya, itu perikoresis dalam kehidupan hubungannya dengan umatnya, ya, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kemudian yang ketiga, perikoresis ini merujuk pada saling mendiami dan saling menembus atau interpenetrasi 3 tik tadi, dan dapat membantu mengklarifikasi Tritunggal. Perikoresis adalah suatu istilah yang mengekspresikan kedekatan dan saling
memenuhi di antara hipostasis dalam kealahan itu. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat 24, Yesus pernah mengatakan, sebab Bapa itu mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi keberadaan Yesus itu sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia, dia hidup bersama dalam Allah dalam kekekalan. Mereka berperikoresis, ya, saling mengasihi di dalam pribadi Allah. Bapa dan Anak ini saling mengasihi. Ya, sebelum dunia dijadikan, Firman dan Bapa ini saling berperikoresis. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, itu tentang penjelasan tentang perikoresis. Mungkin penjelasan saya tidak sempurna, jadi Bapak Ibu tolong bisa sempurnakan, ya. Oke, ini bagian yang terakhir. Jadi perikoresis adalah persekutuan Jadi perikoresis adalah persekutuan dari ketiga keberadaan atau hipostasis yang setara dari Allah Tritunggal yang dengan sempurna saling mengasihi dalam harmoni dan ekspresi keintiman yang tidak dapat dimengerti secara penuh dalam logika manusia. Ya, dalam karyanya Bapa mengirim anaknya dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada waktu Bapa mengirim anaknya dalam dunia ini untuk menebus saudara dari dosa, menebus dosa saudara dan saya, itu juga apakah Yesus itu bekerja sendirian? Tidak. Ada keberadaan Allah di dalam pribadi Yesus. Allah itu bekerja di dalam perikoresisnya, menebus saudara dan saya, ya, sehingga Yesus pernah mengatakan bahwa ketika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Artinya di dalam Yesus itu ada keberadaan Bapa dan keberadaan Roh Kudus bersama-sama di dalam, baik di dalam penciptaan, baik di dalam karya penebusan dan juga karya-karya yang lain. Jadi kemudian Roh itu keluar dari Sang Bapa dan dikirim melalui Putra. Itu dalam Yohanes pasal 15 ayat 26. Jadi itu semua adalah contoh dari perikoresis. Ya, ini tadi yang saya jelaskan tentang Trinitas dalam karyanya. Jadi Bapa lebih dikenal pada waktu perjanjian lama dalam masa penciptaan. Tapi Bapa itu sendiri bekerja bersama-sama dengan Sang Anak dan Roh Kudus juga mencipta. Ya. Kemudian pada waktu menyelamatkan, Yesus turun sebagai juru selamat saudara dan saya. Begitu pula dia bekerja sama dengan Sang Bapa dan Roh Kudus bekerja bersama-sama, berperikoresis bersama-sama dalam karya penyelamatan manusia. Kemudian setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun sebagai penolong, penghibur. Begitu pula di situ bekerja bersama-sama Sang Anak dan Sang Bapa di dalam perikoresis. Dan Roh Kudus ini diutus untuk tinggal di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya yang hadir pada malam hari ini, dan juga umat Tuhan yang percaya bahwa Yesus adalah pribadi Allah Tritunggal. Ya, mereka berperikoresis dalam kehidupan kita, menuntun kita, membawa kita kepada satu kebenaran, pada kebenaran yang lain. Demikianlah presentasi saya pada malam hari ini, yang singkat ini. Nanti kalau ada yang belum sempurna, tolong Bapak Ibu Saudara yang mengerti bisa menyempurnakan presentasi saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Icus. Ya, bagaimana Miss Ratu udah paham belum ya sama penjelasan dari Pak Icus ya? Atau mungkin masih ada yang bingung mau ditanyakan? Silakan Miss Ratu. Ya, paham sih. Ada terus. Iya, gimana? Mungkin ada yang lain yang mau bisa menambahkan dari pemaparan saya malam hari ini. Mungkin ada yang kurang atau ada yang Ya mungkin ini masih baru ya Pak ya, jadi apa ya pemahamannya masih baru mungkin ada ini. Ya silakan. Silakan, Kak Jur mungkin Kak Jur. Ya, silakan. Terima kasih.
Oke. Tadi mungkin agak menjelaskan tentang hubungan interaksi antara Allah, firman, dan rohnya. Karena Tritunggal atau berbicara tentang keesaan Allah itu berbicara tentang hubungan antara Allah dengan firman-Nya, kemudian hubungan firman dengan rohnya, Allah dengan rohnya Allah sendiri. Nah, tadi itu dalil dari Tertullianus mungkin juga ada kelanjutannya, ya. Una substansia tas persona, kemudian distingsi non divisi, non separatif. Berbeda tidak terbagi, dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Nah, maka Tertullianus ini menjelaskan rumusan itu berbicara tentang hubungan Allah itu sendiri, gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi Tritunggal tidak berbicara seperti saya, Pak Yesus, kemudian Bulan, itu adalah pribadi yang terpisah. Tapi Tritunggal bukan berbicara perpisahan itu, bukan seperti itu. Tetapi firman dan rohnya itu berada tinggal di dalam diri Allah. Makanya ya, ini saya ya, tauhid itu terbagi menjadi 3. Yang pertama tauhid keilahian, artinya adalah berbicara tentang ilahi Allah, bahwa Allah itu tidak dapat diselani. Ya, berbicara tentang hakikat Allah itu sendiri, atau sebagai zat hakikat dalam bahasa ilmu Islam ya, namanya zat itu bukan zat lain, zat bukan, tetapi hakikat. Hakikat itu kedirian yang paling pokok, kan aqua apa air ya. Dalamnya itu apa? Nah, itu bicara tentang hakikat. Kemudian itu ilahi sebagai satu-satunya Allah di sini, tentang tauhid keilahian. Kemudian tauhid rububiyah, berbicara tentang tauhid kepenguasaan, bahwa Allah itu betul-betul layak disembah karena dia adalah ruhnya Allah di dalam. Nah, bahwa kepenguasaan Allah itu disebut sebagai Tuhan alam semesta. Kemudian tauhid ubudiyah atau tauhid ibadah, artinya bahwa Allah itu satu-satunya sesembahan yang layak juga disembah, kita sembah gitu. Nah, maka dalil dari Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kami iman Kristen mengiyakan betul-betul bahwa Allah itu esa. Dan kemudian Allah memang tidak diperanakan dan tak diperanakan secara fisik dalam artian seperti itu. Memang Allah itu tidak beranak. Siapa yang mau beranak? Itu orang primitif aja kan? Nah, artinya Allah itu tidak diperanakan secara fisik. Nah, sekarang mana ada orang lahir dari Bapa? Kan tidak ada. Jadi Bapa yang dikaitkan dengan Allah yang esa itu bukan Allah itu berjenis kelamin, karena Allah itu bukan lanang, bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan raja atau bukan kuning. Artinya itu, tetapi sesuai dengan yang ditandaskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4 dikatakan di sana jelas, la ilaha wa an la ilaha illallah, la tidak ada ilah selain Allah yang esa itu. Nah, pertanyaannya Allah yang esa siapa? Kemudian di dalam ayat 6 dikatakan pada nahnu ilallah itu Allah al-atu, namun bagi kita hanya satu Allah saja, itu siapa? Sang Bapa. Jadi Sang Bapa ini berbicara tentang Allah yang dipersonifikasikan sebagai sebutan Bapa, Allah yang esa, wujud Allah yang esa. Tetapi kelanjutannya adalah satu Tuhan. Artinya satu Tuhan. Nah, satu Tuhan siapa? Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu diciptakan. Merujuk kepada Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan fil batil kana kalimatu wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, seolah-olah firman itu berbeda dengan Allah, seolah-olah firman itu dari mana. Tapi kemudian disahkan sekali oleh Rasul bahwa firman itu adalah Allah. Jadi firman bukan sekedar kata-kata verbal biasa,
tetapi firman itu betul-betul logiknya Allah, tinggalnya di dalam diri Allah. Makanya firman itu adalah Allah, merujuk kepada Mazmur pasal 33 ayat 6 dikatakan, oleh dasar atau oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Nah itulah, maka firman itu juga dikatakan sebagai Allah juga. Kemudian Roh Kudus adalah roh yang kekal menurut Ibrani pasal 9 ayat 14. Nah jika roh itu adalah kekal, tentulah bukan berarti ada dua yang kekal. Tentu kan hanya ada satu yang kekal, yaitu Allah sendiri. Maka roh ini juga adalah Allah, karena roh kebenaran menurut Yohanes pasal 15 ayat 26, roh kebenaran itu atau Roh Kudus itu keluar dari Sang Bapa. Jadi Bapa dan Anak Roh Kudus ini, anak yang esa yang di dalam diri Allah yang esa itu tinggal diam, di dalamnya ada firman dan rohnya. Nah jika itu tinggal di dalam, maka pasti kan bukan dikatakan tiga anak, tetapi satu anak gitu. Jadi anak ini betul-betul bukan rujuk Allah beranak, tidak. Anak ini sebagai firman yang di dalam Allah ini, yang di dalamnya Allah ada firman terkandung, di dalamnya ada firman dikeluarkan oleh Allah untuk menyatakan diri siapa Allah, maka disebut sebagai anak tunggal Allah di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18. Dan juga roh itu keluar dari Allah untuk apa? Untuk sarana untuk mencurahkan kasihnya Allah. Nah itulah mengapa di dalam Allah itu berbicara tentang hubungan apa? Hubungan kasih yang begitu kekal, ya, kasih yang begitu abadi. Makanya sesuai dengan ayat itu tadi, Yohanes pasal 7 ayat 24, engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah itulah hubungannya antara Allah dan firman atau anak dan Roh Kudus yang di dalamnya karena firman dan rohnya di dalam diri tidak dapat dipisahkan dari Allah itu sendiri. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Cak Jur. Biasanya saya penjelasannya. Ini Miss Ratu, penjelasannya ini berkaitan dengan pertanyaan Miss Ratu tadi tentang surat Al-Ikhlas ya. Semoga di sini bisa paham ya. Miss Ratu mungkin sampai di sini apa ada yang belum paham? Gak apa-apa, tanyakan aja. Kebetulan di sini teman-teman kita mungkin berkompetensi untuk bisa menjawab ya. Gak apa-apa Miss Ratu, apapun boleh ditanyakan di sini ya. Kita sama-sama belajar ya. Sama saya juga di sini juga masih belajar. Masih banyak yang perlu untuk kita tahu, perlu kita pelajari. Silakan Miss Ratu. Ya, dengan penjelasan tadi saya ngerti sih sedikit-sedikit ya. Terus kan ini juga yang mau saya tanyakan, di YouTube itu kan lagi rame tuh ya, bahas Tritunggal, Oneness kan, Oneness ya, sama Trinitas. Nah yang ingin saya tanyakan tuh apa sih gitu perbedaan Oneness, Tritunggal sama Trinitas ini? Apakah benar Oneness itu sesat atau bagaimana gitu? Trinitas itu bagaimana juga? Itu saya yang belum ngerti ya di sampai situ. Mohon penjelasannya, Pastor. Ya, silakan. Silakan. Ya kalau Mama Sajul ini senang juga lihatnya, salah kenal ya, ya Bu. Ya. Dari hasil ya Ibu ya. Ya. Mungkin dari tinjauan ortodoks gimana ya? Silakan. Kalau Banas itu yang saya tahu ya adalah tentang dia memang menolak Tritunggal dalam artian bagi mereka itu Tritunggal memang berbicara bagi mereka ya, berbicara tentang penyembahan kepada tiga Allah. Itu menurut mereka. Makanya mereka menekankan bahwa hanya Yesus saja. Makanya mereka meyakini Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu ya Tuhan Yesus Kristus itu. Bapa adalah Yesus, Anak adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Nah itu pemikiran Yohanes. Jadi mereka menolak adanya ketiga pribadi. Saya memang berusaha untuk menghindari kata pribadi, tapi menggunakan kata hipostasi. Memang berusaha menolak adanya ketiga pribadi ini, karena mereka pasti memandang bahwa tiga pribadi ini seperti yang saya sebutkan tadi. Saya, Pak Idrus,
bukan seperti itu. Nah, itu pemikiran dari Yohanes. Nah, pemikiran dari Yohanes itu dahulu sudah anathema atau ditolak oleh segenap gereja. Karena kalau Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah Yesus, sama-sama Yesus semua. Dan pertanyaannya, yang disalib adalah Bapa dong. Kalau misalkan Bapa adalah Yesus, ya, kemudian Yesus berdoa kepada Bapa. Nah, bagaimana kita banyak Bapa berdoa kepada Bapa? Nah, terus gimana gitu loh? Kan tidak bisa. Makanya kenapa Bapak Gereja itu menggunakan ekstra biblikanya untuk menjelaskan bahwa Bapa dan Anak dan Roh Kudus ini dibedakan gitu loh. Namun tidak dapat dipisahkan, sehingga ada pembeda tentang tiga hipostasis itu, sehingga firman yang berhipostasisnya dia dapat berinkarnasi menjadi lahir melalui Maria menjadi manusia Yesus, sehingga yang manusia Yesus ini dapat berdoa kepada Allah, ya toh, dapat dibaptiskan. Waktu itu dengar suara dari langit, inilah anakku yang dikasihi, kepadanya lah aku berkenan. Masa Bapak ngomong kepada bapaknya sendiri, kan nggak mungkin gitu. Nah, jadi itu yang tidak dipahami oleh kaum Yohanes gitu. Kemudian Roh Kudus, kalau Roh Kudus adalah Yesus, ya bukan berarti masa ada Roh Kudus, maksudnya Roh Kudus adalah Kristus gitu loh. Masa Kristus itu kan gelarnya Yesus, bukan gelarnya Roh Kudus gitu loh. Ya, nah, kaitannya Roh Kudus ini adalah mengapa ketika Yesus menjadikan Roh Kudus, maka ada ayat yang mengatakan tidak seorang pun yang dapat mengakui dengan lidah ya bahwa Yesus adalah Tuhan kalau tidak melalui Roh Kudus. Maksudnya adalah tadi yang dijelaskan oleh Pak Agus tentang perikoresis, saling mendiami di dalam diri Allah, sehingga di dalam Roh Kudus itu juga ada Anak dan juga Bapa. Ketika Roh Kudus menyatakan kepada murid-murid, maka murid-murid mengerti bahwa yang dinyatakan adalah ya Yesus, yang dinyatakan juga ya Allah itu sendiri. Jadi bukan kaitannya bahwa Roh Kudus adalah Yesus, bukan. Nah, itu tidak dipahami oleh orang-orang Yohanes atau kalangan dari Yohanes ya. Tapi saya melihatnya di dalam sisi historis ya, itu sudah pernah ditolak oleh gereja, bahwa gereja ini yang universal kalau itu meyakini bahwa Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu tiga hipostasis yang dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Nah, kira-kira seperti itu yang saya jelaskan. Ya, satu gimana? Mungkin ini ya, Cak Jul, satu ingin tahu yang dimaksud Yohanes ini seperti apa mungkin orang yang sering bilang gini, Yohanes itu percaya bahwa Tuhan itu satu pribadi, tiga fungsi gitu ya. Jadi waktu berdoa, ya mungkin itu ya yang ada di pikirannya. Iya benar. Misal tuh ya, benar-benar. Nah itu gimana itu, Cak Jul? Ya itu kan tadi ada tiga fungsi atau tiga modus ya. Itu berasal dari seseorang yang bernama Sergilius itu sudah lama sekali kan. Nah, memang mereka meyakini bahwa Tritunggal itu, mereka tidak mengatakan Tritunggal ya. Maksudnya keesaan Tuhan, bahwa Bapa itu Yesus itu menyatakan Bapa itu menyatakan diri dalam Yesus. Artinya dalam perjanjian baru waktu Yesus inkarnasi ya, maksudnya itu adalah Bapa, karena Bapa menyatakan diri sebagai Anak ya kan. Kemudian sekarang itu berkaitan pasti sekarang masanya Roh Kudus, artinya Bapa itu menyatakan diri sebagai Roh Kudus. Ya, kalau itu tidak dibedakan, seperti saya di rumah saya sebagai anaknya dari orang tua saya, kemudian saya di kantor sebagai karyawan dari bos saya, ya toh, ya kan tidak bisa dibedakan, itu sama aja, cuman beda panggilan saja, itu tidak dibedakan, itu tidak bisa seperti itu. Nah, Yohanes itu ya seperti itu ya, yang saya paham ya dari orang-orang sekarang yang punya pandangan seperti itu.
Jadi berbeda lah dengan segenap gereja yang ada, berbeda. Oke. Ya, jadi seperti itu ya, Miss Ratu, bisa paham ya awareness seperti apa ya. Mungkin untuk saat ini belum terlalu mungkin penjelasannya cukup panjang ya untuk orang yang masih awam, agak sulit, tapi nggak apa-apa, kita terus belajar di sini di PPA, kita akan terus diajar terus ya. Dan ini Kak Jur, Pak Pastor itu juga kan kita tahu ya, pernah lihat kesaksian dari Miss Ratu ini ya, bagaimana perjalanannya sampai beliau ini ya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mungkin Miss Ratu bisa jelaskan sedikit. Dan ini yang menarik ya, saya masih ingat sih kalau nggak salah Ratu sempat bilang kalau suaminya duluan justru ya yang bertemu dengan Tuhan gitu ya, benar nggak? Iya, betul. Ya. Nah, mungkin muncul pertanyaan gitu ya, boleh ini Pastor Ritus atau Kak Jur yang jawab. Muncul pertanyaan waktu Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada suaminya. Nah, ini yang menampakkan diri siapa nih? Tuhan Yesusnya, Bapak atau Roh Kudus atau ada bersama? Karena saya pernah dengar dari orang-orang yang di luar Tritunggal itu menyalahartikan bahwa itu Tuhan Yesus. Dan kalau seperti itu nanti kita berpikir terus berarti di surga kosong dong seperti itu. Boleh mungkin Pak Pastor Ritus yang jawab. Oke, terima kasih. Oke, baik. Jadi ketika orang itu bermimpi, ya itu bermimpi dia didatangi oleh pribadi Yesus atau waktu dia melakukan ibadah, kemudian Yesus menampakkan dirinya. Bagi saya itu bisa saja terjadi, karena Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh pola pikir dan konsep berpikir manusia. Ya. Misalnya saya kilas balik di dalam Alkitab. Seorang Paulus ya, yang dulunya dia membunuh pengikut Kristus, ya, menghancurkan yang dia anggap sekte, yaitu murid-murid Yesus, dia cari, dia bunuh, kemudian dia hancurkan pemahaman ini, kemudian murid-murid itu lari dan dia mengejar. Tetapi ketika Tuhan punya plan dalam hidupnya, ya, yang kita tahu tidak ada satu orang pun yang berani menginjili Paulus pada waktu itu untuk memberitakan nama Yesus bagi Paulus. Saya rasa tidak ada yang berani murid-murid dia. Oleh sebab itu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menampakkan diri sendiri kepada kehidupan Paulus, menyatakan pribadinya di dalam hidup Paulus. Sehingga Paulus harus dibanting dari atas kuda, matanya harus dibutakan dulu sampai dia benar-benar mengaku bahwa yang dia temui itu adalah pribadi Allah sendiri, pribadi Tuhan Yesus sendiri. Dan itu bisa terjadi kepada siapapun. Ya. Tapi penampakan itu atau pernyataan Allah itu, pernyataan Yesus itu pasti membawa kita kepada sesuatu perubahan hidup, perubahan paradigma, perubahan iman, ya, yang radikal dari akarnya itu akan berpaling 180 derajat sehingga dia harus mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kalau mimpi itu tidak membawa kepada satu pertobatan atau satu peralihan iman, itu saya kurang yakin bahwa itu betul-betul Tuhan yang hadir, ya. Jadi itu perlu diuji. Tapi ketika Yesus menampakkan diri dalam pribadi seseorang dan itu menuntun kepada kehidupan iman yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia diubahkan secara pribadinya, saya yakin itu adalah pribadi Yesus yang hadir. Itu penilaian saya secara iman kekristenan, ya, melihat fenomena seperti itu. Ya, itu bulan. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan. Mungkin ada yang lain yang boleh bisa menambahkan. Silakan Bapak, mungkin ada siapa yang ada Pak Edo atau Pak Bagus ya, apa namanya. Boleh Pak, silakan Pak. Halo. Iya, saya dengan Edo ya dari Center of Media Apologetics. Terima kasih kesempatannya. Iya, terima kasih berdasarkan pengalaman ya dialog dengan
teman-teman muslim, karena CI ini tidak mengusung format debat ya, kami dialog, bahkan jarang kami online kan juga. Jadi ini, ketika kami berbicara dengan teman-teman muslim ya, seringkali mereka tensinya sudah cukup tinggi dalam beberapa topik, terutama topik yang terkait ketuhanan Yesus Kristus gitu ya. Misalnya mereka punya premis, kenapa kamu menyembah manusia? Ketika saya menjelaskan dengan pendekatan Trinitas, itu sangat luar biasa ya, tidak sampai 10 menit bahkan arahnya berbalik gitu. Mengapa demikian? Karena doktrin Trinitas ini secara prinsip adalah teologi yang sangat fundamental yang memang mengajak umat yang awam sekalipun agar bisa secara jujur membaca dan memahami makna apa yang tertulis dalam kitab suci. Contohnya begini, sebenarnya doktrin Trinitas itu sangat bisa dipahami oleh umat awam. Bahkan saudara muslim juga sudah memahami beberapa intisari dari Trinitas ini ya, dalam tanda kutip. Misalnya dari pendekatan tauhid dan mungkin pemahaman umat muslim terkait firman Allah gitu kan. Jadi ketika saya berdiskusi dengan mereka, saya menjelaskan bahwa Yesus Kristus sendiri yang ketika mengajar memberikan hukum yang utama, yaitu Allah itu esa. Itu pertama. Nah, ketika saudara muslim mendengar hal itu, mereka bingung loh. Yesus yang Allah Tuhan, kenapa dia menyampaikan bahwa Allah itu esa? Nah, di situ saya mulai menjelaskan kepada mereka bahwa terkait hakikat ya, ini sangat penting ya. Kita harus memahami apa itu arti hakikat. Misalnya, saya hidup seorang manusia ya. Hakikat saya adalah manusia atau kemanusiaan saya. Ya, apa yang ada dalam hidup saya, tubuh, jiwa, dan roh, itu adalah bagian dari hakikat kemanusiaan saya. Bahkan ketika saya dilahirkan, saya belum punya nama, saya tetap sebagai manusia. Nah, demikian juga Allah ya. Tidak ada seorang pun yang tahu apa dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, saudara muslim bertanya, kamu menyembah Allah yang esa, lalu Yesus Kristus siapa? Nah, Yesus Kristus kenapa kamu Tuhan kan? Nah, di situ kami menyampaikan prinsip yang utama tadi, saudaraku muslim, tidak ada yang bisa mendefinisikan Allah seperti apa sang pencipta itu. Karena dikatakan dalam firman Tuhan tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Oke, lalu siapa Yesus Kristus? Mereka bertanya. Yesus Kristus adalah sang firman. Kenapa kamu sebut Yesus Kristus itu Allah? Iya, saya sebut Yesus Kristus adalah Allah. Karena ada lanjutannya, kalau kita jujur membaca Alkitab, tidak boleh menggunakan sama dengan Yesus Kristus adalah Allah karena dia adalah sang firman. Dan firman itu kekal bersama-sama Allah. Kekal ya, artinya dari dia dari kekalan gitu, tidak ada pas dan akhirnya kekal. Oh gitu, iya. Lalu kenapa kamu menuhankan manusia? Nah, di situ saya mulai menjelaskan. Saya berkait saudara muslim. Kita sama-sama menyepakati hakikat Allah itu tidak bisa kita definisikan ya. Iya. Saya bertanya ke saudaraku muslim, bagaimana kalian bisa mengenal Allah itu? Atau artinya Allah mewahyukan dirinya? Nah, yang saya tahu, jawaban dari saudara muslim pasti selalu bilang, ya melalui para nabi. Oh begitu. Oke, saya hormati jawaban itu. Kami umat Kristen juga mengenal hal yang sama. Tetapi konsep Trinitas berbeda dengan konsep ketuhanan yang sebelumnya. Misalnya dari saudara Yudaism yang selalu bicara di transendensi, keadikodratian Allah. Allah yang tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran manusia dan sebagainya. Doktrin Trinitas yang bersumber 100% dari Alkitab tidak hanya mengajarkan
atau menyatakan tentang ketransendensian Allah, tetapi juga imanensi, bagaimana Allah hadir di tengah-tengah ciptaannya. Saudara mesti bertanya, bagaimana mungkin Allah kan tidak bisa, manusia kan tidak bisa bertemu Allah karena tidak kuat dan sebagainya. Iya, makanya itu Allah selalu menyatakan dirinya ke umat manusia melalui Sang Firman, menciptakan dunia, menciptakan alam semesta, bahkan berbicara dengan para nabi, bahkan menampakkan diri, teofaninya, bertemu dengan Musa, bertemu dengan Yakub, bahkan di kitab Keluaran ya kalau nggak salah, di Betel ya, itu dikatakan Allah berdiri di samping Yakub, gitu, menunjukkan diri, itu adalah Sang Firman teofani. Oh begitu, berarti Allah bisa menampakkan dirinya, bisa. Nah, terus siapa Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah Sang Firman itu. Allah menyatakan dirinya kepada manusia melalui Sang Firman yang menjelma. Kalau namanya Allah tidak bisa berubah. Allah bilang Allahnya berubah jadi kodok, itu bukan Allah. Manusia tidak, Allah tetap kekal di dalam kekekalannya. Firman-Nya tetap kekal, tetapi Dia menyatakan dirinya supaya manusia kenal. Nah, itulah iman Kristen. Bukan hanya bicara Allah yang tidak terlihat. Iman Kristen diterima di masa saat ini, di mana rasio orang semakin bertumbuh, meragukan Tuhan itu semakin besar. Tapi iman Kristen sudah jelas pegangannya. Allah sudah menyatakan dirinya, puncak pewahyuan diri Allah dalam diri Yesus Kristus. Mengapa itu disebut puncak? Karena sebagai orang Kristen kita berbicara mengenai diselamatkan, ditebus. Yesus Kristus, Sang Firman itu sudah menjelma menjadi manusia untuk menjadi korban penebusan manusia terhadap dosa. Sehingga kita, ibu siapa tadi, Ibu Miss Ratu gitu ya, bulan, tidak lagi ragu dalam keselamatan. Karena ketika kita beriman, tidak hanya bertobat di pikiran dan di hati, tapi beriman di hati dan pikiran. Kalau bertobat itu hanya sadar saja, hanya salah. Saya sadar akan tercipta. Tapi iman itu harus jelas tentang keselamatan. Siapa yang menyelamatkan saya? Karena manusia ini dulu diciptakan dan menjadi satu dengan Allah, tetapi jatuh dalam dosa. Sehingga ketika kita bertobat, kita menemukan jalan keselamatan itu. Senjatamu udah dibeli nggak? Kita menjadi satu. Senjatamu udah dibeli nggak? Nggak. Apa kata teman? Wih, kamu beli itu lagi? Nggak dibilang sama teman. Belum. Tadi kan tadi Yusuf ngajak ngomong, aku lagi marah nih sama itu. Iya, kamu gak kenalin senjatamu nih, baru beli. Hah? Kenapa? Yusuf aja. Dia nggak bilang, aku ulang tahun, mana kadonya gitu. Tadi si Yusuf ngomong selamat ulang tahun. Tahu dari mana? Tahu bilang, yang mana bilang? Kami yang tadi itu langsung bukti. Oh, bilang aku sama ngecek apa? Ulang tahun. Iya, tahu dari mana Nel? Kan kemarin aku kasih tahu. Oh, gitu. Aku bilang aja, aku bikin itu aja. Tanggal 20 Apa? Februari. 28. 20 Februari. Oh, itu 20 Februari. Dia ingat itu ya. Iya, teman harus begitu. Ketaan Yesus Itu kamu bukan ketaan Allah. Nah, ada musab dari Yohanes ini sesuai dengan apa yang tertulis di 2 Korintus 11 ayat 4 kalau tidak salah ya, bahwa mengajarkan Yesus yang lain. Kalau misalnya saya mau ke tempat Jokowi di Jakarta, kemudian saya ngomong, Pak Jokowi itu orangnya gemuk, tinggi, putih. Nah, nanti Pak itu bilang, Pak Jokowi orangnya pendek. Saya tahu Pak Jokowi presiden, tapi karena salah digambarkan, akhirnya saya salah. Saya tidak bisa kembali kepada Sang Pencipta gara-gara salah mengenali.
Makanya tidak ada toleransi, tidak ada kompromi ketika ada yang mengajarkan Yesus yang lain. Nah, terutama orang-orang yang mengajarkan dan memahami pertobatan orang, karena ada orang Kristen ya. Saya juga membantu orang tua penginjilan gitu ya. Ya memang mereka tidak paham tentang bahkan kesamaan Allah apapun, mereka tidak, karena mereka bertemu langsung mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nah, tapi saya berbicara saat ini dalam konteks pengajaran sesat yang merubah isi Alkitab dan maknanya. Nah, itu yang harus kita lawan. Nah, jadi terakhir dari saya sangat bersuka cita ketika Ibu Ratu mau belajar tentang doktrin yang sangat fundamental. Doktrin Trinitas itu bukan doktrin di luar Alkitab, itu hilangkan labelnya Trinitas ya, tetapi isinya. Isinya kenapa dulu ada nama ya, karena dulu ada lebih dari 100 bidat yang muncul, makanya dikasih semacam nama gitu ya. Oh ini tentang Trinitas, tapi sepenuhnya isinya Alkitab. Jadi saya mengapresiasi acara ini, semoga para petobat baru tidak lagi disesatkan dengan rupa-rupa angin pengajaran, tetapi mau merendahkan hati dan mau bertekun dalam pengajaran yang baik. Itulah pentingnya kita bersekutu, ya, saling menguatkan sehingga kita tidak salah mengenali Yesus Kristus Tuhan kita dan Allah kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edo, luar biasa ya. Ini penjelasannya kalau menurut cukup mudah dimengerti untuk orang yang berlatar belakang musik ya. Mudah untuk dipahami ya. Semoga Miss Ratu juga sudah bisa menangkap ya apa yang dimaksud dengan Tritunggal tadi ya, Miss Ratu. Iya. Iya. Oke. Iya. Oke. Puji Tuhan kalau gitu ya. Mungkin saya kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain boleh menanggapi atau mungkin bertanya ya. Tadi saya kalau nggak salah ada siapa ya, Bu Kris ya yang angkat tangan, boleh bertanya mungkin ya. Silakan Bu Kris. Di-unmute dulu ya, Bu Kris. Shalom, selamat malam. Christine mungkin Christine. Oh, Christine, maaf ya, saya pakai HP jadi saya nggak begitu lihat ya nama-namanya karena harus pindah-pindah. Christine ya Pak ya? Oke, silakan Christine. Ya, shalom. Shalom. Terima kasih. Shalom Kristen. Ya. Shalom Bapak semua, luar biasa. Sangat memberkati ya. Iya Pak, ini juga beberapa waktu yang lalu saya juga pernah banyak bertanya seperti ini ya. Karena saya juga ada pernah dihadapkan dengan situasi di mana ada teman-teman muslim itu mungkin yang kita mengutarakan, misalkan kita melakukan perjumpaan ya, misalkan ada kesaksian, melakukan perjumpaan, melihat cahaya, melihat jubah, melihat, pokoknya dia mengalami mukjizat yang orang di luar akal manusia ya Pak ya. Ya, jadi yang saya hadapi ini pengalaman pribadi ya, bahwa mereka yang
berpatokan dengan ayat seperti itu Pak. Ada di Al-Quran itu katanya bahwa Allah itu tidak berwujud atau tidak berzat gitu ya. Saya nggak tahu tuh di ayat mana. Pokoknya mereka memakai ayat seperti itu ya Pak. Jadi Allah itu jauh gitu, nggak bisa dijangkau gitu. Nah, mungkin apa ya di ini mereka apa seperti ada yang apa ya, saya juga pernah ini ya, mungkin yang dilihat bukan Tuhan kali, mungkin jin kali atau apa gitu kan. Ada aja yang menyeletuk begitu ya Pak ya, yang dimana mereka tidak percaya dengan kesaksian yang orang melakukan apa, mengalami perjumpaan itu ya Pak ya. Dan kebanyakan itu apa namanya, semua yang diceritakan itu adalah pengalaman pribadi gitu Pak, pengalaman yang tidak dibuat-buat gitu. Itu adalah kebenaran, dan rata-rata ya semua sudah melakukan itu ada buah pertobatan di dalam hidupnya gitu Pak. Maksudnya benar-benar dia tanpa diinjili oleh siapapun, tanpa diberitahukan firman siapapun, dia bisa menerima apa yang telah dialami gitu Pak, melalui apa suatu pengalaman perjumpaan itu gitu. Nah, menurut Bapak mungkin ada apa tanggapan dari Bapak kalau ada sekali lagi nih Muslim atau teman-teman ya yang dia tidak percaya dengan kesaksian itu, yang dimana itu adalah kebenaran gitu yang dialami oleh salah satu teman non Muslim gitu, tapi dia menyanggah dengan ayat Al-Quran itu gitu Pak. Nah itu bagaimana Pak? Ya kalau dari saya pribadi saya sampai selamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke Sobat Waras, terima kasih sudah setia menyaksikan. Itulah seharusnya sebagai murtadin banyak-banyaklah belajar tentang doktrin Kristen yang benar, supaya imannya bisa kuat dan bisa mempertanggungjawabkan itu kepada orang-orang yang mempertanyakan. Oke, Sobat Waras, thank you sudah menyaksikan ini. Bantu bagikan ini supaya ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi banyak orang Kristen yang sudah lama Kristen tapi belum paham apa Allah Tritunggal. Allah Tritunggal bukan tiga Allah, satu hakikat, tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tak dapat bercampur, tak dapat juga dipisahkan, namun dapat dibedakan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itulah Allah Tritunggal, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang sempurna, Allah yang bekerja untuk menyelamatkan umat manusia, menciptakan langit dan bumi ini, dan Alfa dan Omega. Terima kasih sudah menyaksikan ini. Salam sejahtera, salam untuk kita semua. Bye. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Boleh percaya, boleh tidak, tapi banyak orang baik di sekitar kita. Cuma cara orang-orang baik ini menjalankan kebaikannya, melakukan kebaikannya, sering menimbulkan kontroversi karena banyak juga yang melakukannya dengan cara yang tidak biasa, cara yang dipertanyakan oleh banyak orang, cara yang membuat orang lain susah menerima dengan akal sehat.
Nah, inilah cerita yang saya angkat mengenai kebaikan yang dilakukan dengan cara-cara yang unik, yang tidak biasa. Siapa tamu kita hari ini? Yang pertama adalah Miftah Maulana Habibur Rahman. Iya. Silakan duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk, Pak ya? Silakan. Itu memang disediakan untuk Anda. Tunggu dulu, jadi Anda mau lepas masker ya? Sudah jaga jarak ya? Karena nggak boleh dekat-dekat, ntar sayang. Betul. Jadi pekerjaan Anda ini apa sebenarnya? Kita nggak punya pekerjaan, karena bagi saya dakwah itu bukan profesi. Tapi karena saya punya pesantren, orang manggil saya ustadz, manggil saya kiai. Walaupun saya lebih nyaman. Tunggu. Dakwah itu bukan pekerjaan. Saya mengatakan dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Oke, kemudian Anda punya pondok pesantren. Saya punya pondok pesantren, gara-gara saya punya pesantren dipanggil kiai. Gini, Anda mau meyakinkan saya bahwa Anda kiai. Saya tidak gampang diyakinkan, apalagi dengan penampilan seperti ini. Penonton juga pasti yakin, mana mungkin kiai tampilannya seperti ini. Karena saya termasuk kiai berbodi atletis tapi hati teletabis. Artinya senang berpelukan. Berpelukan dengan para pendosa. Oke. Jadi ini serius ini. Jadi Anda biasa dipanggil Gus Miftah. Iya. Pekerjaan yang ngurusi santri. Ngurusin santri. Jadi Anda benar-benar punya pondok pesantren. Saya alhamdulillah ada pesantren dengan 200 santri, semuanya free. Iya. Semuanya free dari berbagai latar belakang. Zaman sekarang orang dengan tampilan-tampilan seperti Anda ini harus diuji dulu bahwa apakah benar. Harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Nah, apalagi saya dengar nih, jika sederhana. Sebenarnya kehadiran Anda kan mengancam pekerjaan dia di situ. Iya. Tapi kalau saya jadi preman, kan ini berarti ada ancaman. Ancamannya adalah kalau Anda tanda kutip berdakwah di situ, menyampaikan hal-hal yang baik, kemudian banyak orang sadar dan kemudian meninggalkan pekerjaannya, saya juga kehilangan pekerjaan. Saya sering ditanya, apakah tujuan Gus Miftah memberikan hidayah bagi mereka? Sama sekali tidak. Karena hidayah itu urusan Tuhan. Oke. Kemudian, apakah membuat mereka bertobat? Tobat itu bukan urusan saya. Saya selalu mengatakan fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Karena Tuhan mewajibkanmu untuk usaha, tidak mewajibkanmu untuk sukses. Fokus saja. Karena saya meyakini mereka tidak akan pernah menjadi PSK selama-lamanya. Kalau mereka mau jadi PSK selama-lamanya, tamunya yang mogah. Udah tua. Nggak usah dibahas. Tapi kalimat-kalimat Anda itu berisi banget gitu ya menurut saya. Tapi nanti kita akan lanjutkan. Tapi biarkan mereka yang saat ini menonton kita dan masih ragu-ragu terhadap apa yang Anda ucapkan, itu menonton dulu cuplikan berikut ini. Sallallahu la ilaha illallah. Mbak-mbak, para pejuang nafkah ekonomi keluarga yang luar biasa. Saya sepakat cewek itu harus bekerja. Kenapa? Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak dibantu Tuhan, dia diambil mantan. Mbak itu kalau bergaji, kangen apa senang? Ya dikaruni pengajiannya Gus Miftah. Setiap menjelang sore seperti ini, menjelang matahari terbenam, perbanyaklah membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini dibaca 100 kali setelah asar sampai matahari sebelum terbenam. Yang mbak-mbak yang lagi ngerong nunggu tamu di situ kan nyambil baca nggak apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tapi rasa banter-banter. Nggo tamu tuh, kamu handle. La haula wala quwata illa billah. Nah, Gus, pertama tempat Anda berdakwah itu juga sudah menimbulkan kontroversi. Kedua, cara Anda berdakwah seperti yang kita lihat tadi juga menimbulkan kontroversi. Coba jelaskan kenapa tadi